Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapakah hari ini yang tidak hadir? Apa keterangannya? Sakit, tidak ada ya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita Amin. Oke. Baiklah, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang puasa. Ada yang tahu puasa itu rukun Islam yang keberapa? Yang tahu tunjuk tangan. Nggak tahu. Oke. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang berarti di dalam bahasa Arab yaitu saum, yang arti menahan diri sampai terbit fajar dan tidak makan dan minum, dan sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, kepada orang yang tidak mampu, contohnya sulit untuk makan, orang miskin atau yang fakir atau orang tidak mampu. Nah, di dalam puasa ini ada juga dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Berarti, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu karena dalam bersabar, karena kamu sebagian dari orang yang bertakwa. Quran Al-Baqarah surah 183. Nah, di dalam itu ada syarat sah. Apa saja? Ada yang tahu? Tidak. Syarat sah puasa itu ada berakal, Islam, dan sudah balil, sudah beranjak dewasa. Contohnya, kalau tidak berakal, mana mungkin orang itu bisa mengerjakan puasa. Nah, di dalam puasa ada juga niatnya, yang sebagaimana ketika dibaca pada malam hari. Ada yang tahu niat puasanya? Ayo. Belum tahu? Oke, Bapak bacakan sebagaimana niat puasanya. Tolong ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, yang artinya, sengaja aku berniat puasa bulan Ramadan untuk di tahun ini karena dengan niat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
di dalam ini ada hikmah juga di balik puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan dengan melatih diri untuk bersabar, dengan menahan diri dari berbagai macam godaan-godaan yang ada. Nah, contohnya Ayu misalnya sama siapa? Dini. Ayo kita makan. Makanan ini sangat enak loh. Nah, itu termasuk godaan atau bukan? Nah, godaan kan. Jadi ada juga syarat yang ada juga hikmah, bisa melatih kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya si Arni mengingatkan kepada si Lesi, ayo Lesi, berpuasalah, karena puasa itu sangat diperintahkan oleh Allah dan diwajibkan dalam agama Islam. Itu termasuk contoh perbuatan yang baik. Alhamdulillah. Jadi berpuasa itu tidak hanya untuk menahan nafsu saja atau menahan sabar, juga untuk melatih kesabaran, melatih keimanan, supaya iman kita tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja, ada hikmah-hikmahnya di dalam berpuasa itu. Dan Bapak harap anak-anak mau mengerjakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada berapa syarat sah puasa? Ada yang tahu? Itu Islam, berakal, baligh, dan mengetahui, yaitu mumtaiz, mengetahui hak dan batil dan hak yang tidak batil, yang baik dan yang buruk. Jadi dalam puasa itu tidak boleh misalnya saling goda, saling menggibah orang. Tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, tidak boleh menggibah. Contohnya itu bukan batal sih, tapi kurang sempurna. Contohnya si Lesi dan si Aziza. Orang itu makan loh. Kenapa ya dia makan di depan kita? Jadi baik itu kita jauh supaya tidak terjadi gibah. Oke, sudah paham. Oke. Dalam hal ini Bapak ingin anak-anak untuk membuat karangan singkat yang tentang pengalaman kalian selama berpuasa. Apa saja yang kalian jumpai? Apa ada orang makan? Apa ada orang saling gibah di dekat kita? Dan ada bermacam-macam lah. Dan godaan-godaan yang ada. Dan juga kesimpulan dari hal ini, puasa itu mengajarkan dalam ketakwaan, keimanan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada tiga macam puasa sunnah. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak? Yaitu puasa Syawal yang dikerjakan setelah berpuasa wajib, contohnya. Dan ada puasa Arafah yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa Senin Kamis. Oke.
Jadi anak-anak dapat mengerti dan memahami materi ini supaya bisa memahami hal-hal yang dalam puasa itu secara baik dan benar. Oke. Dan orang-orang yang tidak diwajibkan puasa, orang yang sedang sakit, haid, ada lagi orang gila. Orang gila tidak mungkin menjalankannya. Jadi hilang akal itu tidak boleh juga. Dan ada orang yang tidak mampus, contohnya ibu menyusui, hamil, dan mengandung, haid. Jadi dia diwajibkan membayar apa? Fidyah, membayar fidyah. Oke. Sangat pintar anak-anak ini, mudah untuk dipahami. Oke. Dan kesimpulannya, puasa itu adalah wajib di dalam agama Islam yang berdasarkan rukun Islam yang keempat. Jadi tugas tadi apa? Mesti ingat? Membuat karangan singkat tentang puasa dan penemuan-penemuan yang ada. Oke. Kita kumpul minggu depan. Oke. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri materi, pada baiknya kita menyanyi atau bersenang-senang dahulu. Boleh anak-anak? Oke. Oke. Satu-satu aku sayang Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga sayang orang tua. Satu, dua, tiga jalan masuk surga. Sekali lagi. Satu-satu aku sayang Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga sayang orang tua. Satu, dua, tiga jalan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf kepada Allah. Bapak memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak ada hadiah 1 buah pena. Jika bisa menjawab apa saja hal-hal yang membatalkan dan godaan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Oke? Setuju? Oke. Apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Tunjuk tangan. Arni? Ada lagi? Oke, tepuk tangan kepada Arni, kita beri aplaus. Selamat mendapatkan 1 pulpen. Oke. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.